Halo, saya Syara Skarwati dari Prodi Teknik Arsitektur Universitas Mercubuana. Dalam video ini, saya akan menganalisis kondisi terkini Pasar Tomang Barat dan merekomendasikan strategi revitalisasi berbasis teori peremajaan kota. Inilah Pasar Tomang Barat, pusat ekonomi warga Jakarta Barat sejak 1980-an. Dulu ramai, kini mulai tertinggal. Pasar Tomang Barat, atau yang kita kenal sebagai Pasar Kopro, sudah berdiri sejak pertengahan 1980-an. Dulu, pasar ini jadi pusat jual beli bahan pokok, sayuran segar, daging, bumbu dapur, sampai kebutuhan rumah tangga sehari-hari bagi masyarakat Tanjung Duren dan sekitarnya. Gedung pasar ini kini sudah berumur sekitar 40 tahun. Renovasi besar terakhir dilakukan pada tahun 2018, saat pemerintah kota menata ulang kios-kios pedagang binaan yang sebelumnya berjualan di luar gedung utama. Sayangnya, renovasi tersebut belum menyentuh perbaikan mendasar pada infrastruktur pasar. Akibatnya, hingga saat ini banyak lapak yang rusak, drainase sering mampet, lantai lembab, dan bau menyengat masih menjadi keluhan utama bagi pedagang maupun pengunjung. Pasar ini berada di tengah kawasan padat penduduk dan akses strategis di Jakarta Barat, seperti pemukiman padat dan kompleks warga menengah ke bawah hingga menengah ke atas, gedung perkantoran dan apartemen tinggi, dekat dengan jalur utama transportasi, dan akses ke tol dalam kota. Bisa dijangkau oleh angkutan umum dan Transjakarta. Juga dikelilingi oleh kampus besar seperti Untar, Ukrida, yang artinya banyak potensi pasar dari mahasiswa dan juga pekerja muda. Pasar ini memiliki potensi untuk menjadi alternatif belanja yang lebih terjangkau dibanding mal sekitar, menyediakan kuliner rakyat berkualitas yang bisa bersaing dan menarik mahasiswa, pekerja, dan juga warga sekitar, menjadi ruang komunitas dan interaksi sosial lintas kelas, mengisi kekosongan antar pasar tradisional dan kebutuhan warga urban. Lalu, bagaimana dengan kondisi sekarang? Pasar ini mengalami degradasi dari beberapa aspek. Seperti yang pertama, degradasi fisik dan lingkungan. Kita bisa melihat, fasad depan pasar ini masih terlihat cukup baik dengan cat yang masih berwarna. Namun, kondisi ini hanya bersifat tampilan luar saja. Begitu masuk, pengunjung langsung dihadapkan dengan tangga dan juga eskalator yang sudah mati. Lantai 2, yang merupakan area penjualan sayur dan daging, sangat gelap meski siang hari, hanya mengandalkan pencahayaan lampu buatan. Padahal potensi pemanfaatan cahaya alami sangat besar untuk membuat suasana lebih tenang dan juga nyaman. Banyak kios yang tutup sehingga area ini terlihat sepi, tidak terawat, dan terkesan menyeramkan. Area parkir sendiri terlihat berantakan dengan paving blok yang tidak rata dan sering tergenang air saat hujan. Yang kedua, degradasi fungsional. Lantai 1 masih ada aktivitas penjualan pakaian, aksesoris, alat rumah tangga, dan perhiasan. Namun pengunjung tidak terlalu ramai. Lantai 2 sebagai area basah seperti sayur dan daging kurang menarik karena gelap, tidak higienis, dan banyak kios tutup sehingga pembeli enggan berlama-lama. Lantai 3 yang dulunya supermarket kini sudah tutup total. Akses vertikal yang rusak, yaitu eskalator dan tangga yang menghambat mobilitas pengunjung antar lantai, menurunkan kenyamanan berbelanja. Yang ketiga, degradasi sosial. Hilangnya ruang komunitas dan aktivitas sosial karena lantai yang berpotensi menjadi ruang komunal tidak dimanfaatkan. Suasana pasar yang gelap dan banyak kios yang tutup menimbulkan kesan tidak aman dan kurang ramah, sehingga warga kelas menengah enggan berkunjung. Citra pasar juga menjadi kumuh dan kurang menarik sebagai tempat interaksi sosial. Yang keempat, degradasi ekonomi. Penurunan pengunjung dan aktivitas di lantai 2 dan 3 menyebabkan omset pedagang menurun. Sistem parkir yang tidak profesional dan berantakan menambah ketidaknyamanan pengunjung. Hal ini berpotensi mengurangi minat datang ke pasar. Selain itu, potensi lokasi strategis dekat dengan pusat perbelanjaan besar dan kawasan padat penduduk tidak tergarap maksimal karena kondisi pasar yang menurun. Lalu, bagaimana peremajaan Pasar Tomang Barat? Melihat kondisi tersebut, Pasar Tomang Barat memerlukan peremajaan menyeluruh yang mencakup perbaikan fisik, penataan fungsi ruang, serta modernisasi sistem pengelolaan. Perlunya perbaikan fisik menyeluruh termasuk renovasi atap, lantai, sanitasi, dan perbaikan eskalator serta tangga untuk memperlancar sirkulasi pengunjung. Lalu, optimalisasi pencahayaan alami agar suasana lebih terang dan nyaman. Kemudian, penataan ulang tata ruang, misalnya mengubah lantai 3 menjadi ruang komunal atau area kuliner dengan pemandangan kota yang indah. Selain itu, revitalisasi fungsi pasar dengan menambahkan atraksi dan inovasi yang menarik seperti menggabungkan konsep pasar tradisional dengan ruang nongkrong anak muda, seperti di Pasar Santa.
Lalu rebranding citra pasar agar lebih ramah dan menarik bagi mahasiswa serta warga urban. Selain itu, modernisasi sistem parkir agar lebih efisien dan juga nyaman. Keseluruhan proses revitalisasi idealnya dilakukan melalui pendekatan peremajaan kolaboratif dengan melibatkan pedagang, pengunjung, dan pemerintah agar hasilnya sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan, serta menjadikan pasar ini kembali berfungsi sebagai ruang ekonomi dan sosial masyarakat. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.